Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih biniyatil qabul wa tamami kulli sulama ma'mul wa ila hadrati habibillahi rasul sallallahu alaihi wasallam وأهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا ومشايخنا وإخواننا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روحي الحبيب محمد بن علوي العيدروس أن الله وصوله وفرعه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعني درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية أن الله يجعلنا من المتقين الثابتين وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وطهر قلوبنا ويسع أرزاقنا ويشفي مرضانا ويقضي جميع حاجاتنا يفرق كرب المسلمين ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وعلى ما نوى به شيخنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita pada sore hari ini di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita akan kesempatan di dalam menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam kajian pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada kita dan keluarga kita dan memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita hari ini tepatnya berada pada tanggal 9 Muharram atau yang disebut atau yang dikatakan Yaumut Tasu'a, yang mana besok adalah tanggal ke-10 daripada bulan Muharram yang disebut dengan Yom Ashura. Untuk menghadapi di hari esok, maka kita sebagai umat Islam disunnahkan dan dihimbau untuk berpuasa di hari Ashura. Nah, karena siapa saja yang berpuasa di hari Ashura tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa dan kesalahannya pada tahun yang lalu. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, mendapat taufik hidayah sehingga kita bisa di esok hari, yaitu hari Yom Ashura, kita berpuasa. Dan banyak lagi daripada sunnah-sunnah atau anjuran untuk berpuasa, untuk beribadah atau beramal di hari Ashura. Di antaranya lagi yaitu adalah disunnahkan kita selain berpuasa yaitu bersedekah. Seperti juga kita tausi'atul iyal, yakni memperluas, menyenangkan hati keluarga, memperluas nafkah untuk keluarganya. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban,
man wassa'a ala iyalihi yaum Asyura awsa'ahu Allahu lahu jami'as sanah. Barang siapa yang memperluas nafkahnya atas keluarganya, istri dan anak-anaknya pada hari Asyura, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun tersebut. Artinya 1 tahun setelah di tahun 1442 Hijriah ini, Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki seorang suami atau seorang ayah yang menafkahkan akan keluarganya dengan melebihi daripada hari-hari biasanya. Sebagai contoh, saat dia biasa menafkahi istrinya setiap harinya 50.000, maka dianjurkan di hari Asyura dia memperbanyak daripada nafkahnya itu. Yang sebelumnya 50.000 maka ditambahkan menjadi 100.000 atau 200.000. Barang siapa yang mengamalkan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun itu. Sebagai contoh juga, yaitu bagaimana kita di hari Asyura yang tadinya, yang biasanya di hari-hari sebelumnya kita makan dengan lauk-lauk yang biasa saja seperti ikan papuyu atau ikan apa ya yang murah. Mungkin di hari Asyura di sana kita mengenakkan daripada lauk-lauknya. Yang tadinya udang papai, bisa jadi di hari Asyura dia tingkatkan lagi kualitas udangnya. Ya, seperti udang galah ya, yang tadinya makan telur, mungkin di hari Asyura bisa ditingkatkan untuk makan ayam atau makan daging. Seperti itulah. Maka barang siapa yang melebihkan, mentausiahkan atau memperluas nafkah untuk keluarganya, anak istrinya, niscaya Allah Ta'ala luaskan rezekinya sepanjang tahun itu. Amin. Mudah-mudahan kita bisa juga melaksanakan daripada anjuran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain itu juga ada beberapa ulama pula menghimbau dan menganjurkan di hari Asyura hendaknya kita yaitu menyantuni anak yatim dengan mengelus akan kepalanya disertai dengan memberikan santunan ala kadarnya sekedar kemampuan kepada anak yatim. Karena di hari itu orang yang melakukan semacam itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Dan kita perhatikan pada hari itu anak-anak yatim. Dan juga sunnah diantaranya di hari Asyura dianjurkan bersilaturahim, menjenguk akan orang tua, menjenguk akan gurunya, atau menjenguk orang-orang yang sakit. Dan juga lagi di hari Asyura disunahkan untuk mandi sunnah Yom Asyura, dan juga berbagi kebaikan kepada jiran tetangga, dan juga bercelak di hari Asyura. Dan juga sunnah di hari Asyura untuk memotong akan kuku-kukunya yang panjang, dipotong, dan dia akan mendapatkan pahala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selain daripada itu juga ada beberapa ulama menganjurkan agar kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas pada hari Asyura, niscaya Allah akan memberikan nilai kepadanya
Allah akan memberikan pahala seperti nilai pahala orang-orang yang beribadah, para penghuni langit. Itu orang-orang yang mengamalkan atau membaca suratul Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebanyak 1000 kali pada hari Asyura. Maka hendaknya jangan sampai kita lewatkan kesempatan di esok hari untuk mengamalkan apa-apa yang telah dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita menunggu pada tahun yang akan datangnya. Besok adalah kesempatan kita untuk beramal soleh. Karena siapa saja yang beramal soleh di hari Asyura, Allah akan memberikan balasan kepadanya dengan pahala yang berlipat ganda. Jangan sampai kita hanya sekedar angan-angan, hanya sekedar niat untuk beramal, cuman tidak mengamalkan. Orang yang cerdas, orang yang beriman, orang yang pintar, dia selalu beramal soleh. Bahkan setiap harinya dia selalu meningkatkan amal solehnya. Tidak mungkin seorang yang beriman, seorang yang cerdas, orang yang pintar, mereka membiarkan di hari esok amaliyahnya lebih rendah daripada di hari ini. Orang yang beramal soleh, orang yang beriman, mereka selalu meningkatkan amal solehnya setiap hari. Sebagaimana seperti orang yang pedagang, seperti pengusaha, mereka tidak menginginkan hasil atau penghasilan di hari ini, mereka tidak menginginkan sama seperti hasil yang mereka peroleh di hari yang kemarin. Karena orang-orang yang seperti pedagang, pengusaha, mereka menginginkan bagaimana setiap hari ini semakin bertambah dan bertambah keuntungan. Di hari ini harus lebih banyak keuntungannya daripada di hari yang kemarin. Di hari esok bagaimana caranya lebih banyak penghasilannya atau keuntungannya daripada hari ini. Begitu pula bagi orang-orang yang beriman, mereka tidak mau di hari ini apa yang mereka peroleh daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan hari esok. Maka hendaklah kita selalu mengintrospeksi diri kita, apakah kita sudah beramal soleh atau belum? Apakah hanya sekedar niat untuk beramal, nanti aku akan beramal. Ini ucapan-ucapan yang seperti itu tidaklah pantas bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan isi penghuni neraka. Lalu Nabi menceritakan orang-orang yang paling banyak atau kebanyakan penghuni neraka itu adalah min ahli taswif. Apa itu ahli taswif? Ahli taswif itu adalah orang-orang yang selalu mengata saufa a'malu, selagi aku akan beramal, nanti aku akan beramal, nanti ketika aku udah tua baru aku beramal. Ini orang-orang yang menunda akan amal soleh. Ini mereka itu termasuk min ahli taswif, dan ini dikhawatirkan apabila terjadi kepada diri kita. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah sehingga kita besok hari bisa melakukan apa-apa yang disunnahkan, yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya sekurang-kurangnya besok hari hendaklah kita berpuasa.
Nah, karena orang yang berpuasa di hari esok akan diampuni dosa-dosanya dan kesalahannya di tahun yang lalu. Nah, itulah keutamaan daripada orang yang berpuasa di hari esok. Ditambah juga dengan mentausiah atau memperluas nafkah untuk anak dan istri, untuk keluarga, agar di tahun itu, sepanjang tahun itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah atau memperluas akan rezeki kita sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Ibnu Hibban yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa di hari Asyura ini adalah seabdal-abdal puasa setelah bulan Ramadan. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram." Seabdal puasa setelah bulan Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram. Nah, sebenarnya tidak apa-apa dia yang puasa mulai dari awal Muharram hingga akhir Muharram, tapi setidaknya di dalam satu bulan daripada bulan Muharram ini dia menyempatkan untuk bisa berpuasa di bulan Muharram itu. Nah, hari yang paling tepat adalah di hari Asyura untuk kita berpuasa pada bulan Muharram. Adapun hari ini sebenarnya kita pun dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa, yaitu puasa min tis'ah al-Muharram atau yang disebut puasa Yaumut Tasu'a. Kenapa? Nah, walaupun Nabi Muhammad SAW Yaumut Tasu'a ini beliau tidak sempat untuk berpuasa. Nabi tidak sempat berpuasa di hari Tasu'a. Namun Nabi Muhammad SAW menganjurkan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW ketika jalan-jalan di kota Madinah, beliau ketemu sama orang-orang Yahudi. Dari yang mana Yahudi itu di Madinah ada terbagi tiga. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraidah. Nah, lalu Nabi menanyakan kepada orang Yahudi tersebut, ini hari apa, kata Nabi. Kenapa kalian hari ini berpuasa? Lalu mereka menjawab, hari ini wahai Nabi adalah hari Asyura, yang mana kami berpuasa karena bersyukur atas diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kami lebih berhak, lebih pantas bergembira, bersyukur dengan Nabi Allah Musa daripada mereka itu. Nah, lalu Nabi Muhammad SAW menghimbau kepada sahabat-sahabatnya serta kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Beliau menghimbau, in bagitu li'amil gabil la asumanna tasu'a, la asumanna tasu'a. Ya, kalau seperti itu hadisnya. Kata Nabi, seandainya masih ada kesempatan di tahun depan aku, niscaya aku akan berpuasa daripada puasa Yaumut Tasu'a. Kenapa Nabi menganjurkan kita agar berpuasa di hari Tasu'a? Agar kita tidak menyerupai dengan apa yang telah diperbuat juga oleh Yahudi dan Nasara. Karena mereka, Yahudi dan Nasara, mereka berpuasa juga di hari Asyura. Nah, kita sebagai umat Islam dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita puasa di hari Tasu'a dan di hari Asyura, agar tidak menyerupai dengan perbuatan mereka itu. Nah, seandainya di hari ini kita lupa berpuasa atau tidak mengetahui, kita mungkin mengira bahwasanya di bulan Muharram hanya Yaum Asyura saja dianjurkan berpuasa, maka bisa diganti untuk
hari setelah daripada Yaum Ashura atau hari Ashura, tepatnya tanggal 11 Muharram. Nah, besok tanggal 10 Muharram puasa, itu namanya puasa Yaum Ashura. Nah, nanti hari Minggu puasa lagi. Ya, yang bagi yang tidak sempat hari ini berpuasa. Tapi yang sempat ya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sempat untuk berpuasa Yaum Tasu'a dan besok hari Yaum Ashura. Nah, untuk di hari Ashura, sebagaimana sebagian orang menggunakan di hari Ashura, mereka masak-masak. Nah, biasanya masak bubur Ashura. Ya bagus, di hari itu mau masak bubur Ashura, cuman makannya jangan di siang hari. Nah, makannya kapan? Makannya nanti udah adzan maghrib baru makan. Jadi masak-masaknya umpama nih ya, habis zuhur masak bubur atau habis asar ya, setelah salat asar dia masak bubur. Nah, nanti adzan maghrib berkumandang baru dimakan. Jadi habis ba'dal asar dia masak-masak bubur atau yang disebut bubur Ashura. Nah, nanti ketika berkumandang adzan maghrib baru dia makan bubur daripada yang dimasak itu. Dan sebagian dibagi-bagi itu bubur ke jiran tetangga, keluarga itu ya, biar mendapatkan kesenangan semuanya. Jadi hari kasih sayang ini adalah di dalam ajaran agama Islam, yaitu Yaum Ashura. Nah, tidak ada di dalam ajaran Islam hari kasih sayang itu adalah yang disebutkan, yang dirayakan orang tiap tahunnya seperti Valentine Day. Valentine Day itu, hari Valentine itu bukan hari kasih sayang di dalam ajaran agama Islam. Nah, di dalam ajaran agama Islam, hari kasih sayang itu adalah Yaum Ashura, lah hari 10 daripada bulan Muharram. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita mendapat taufik hidayah agar kita bisa beramal soleh di esok hari. Nah, di sini disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, nah, disebutkan anna minal matlub fi Ashura ihya lailatih, yang dituntut atau yang dihimbau untuk di hari Ashura yaitu adalah menghidupkan malam Ashura, yaitu malam ini ya. Nah, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam Ashura. Dengan apa kita menghidupkan malam Ashura? Nah, dengan berbagai macam ibadah seperti baca Al-Quran atau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Nah, hendaklah kita di malam hari ini kita menghidupkan Lailah Ashura, malam Ashura. Karena disebutkan di sini lima fiha minal imdadat rabbaniyah wal fuyudat al-ihsaniyah. Karena terdapat di malam Ashura ini beberapa pemberian kebaikan yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menghidupkan malam Ashura tersebut. Nah, terlebih jika mereka membaca Al-Quranul Karim di malam Ashura, maka hendaklah di malam Ashura ini kita hidupkan malam Ashura dengan zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita tidak bisa menghidupi sepanjang malam daripada malam Ashura, sekurang-kurangnya kita menghidupi malam Ashura dengan salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Itu sekurang-kurangnya. Minimal kita menghidupkan malam Ashura dengan salat Isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Wa minal matlubi fi yaumihi ay yaf'ala ma sahha mimma sayati minal khisal wa qad addaha ba'dhum 10 khisal wa addaha ba'dhum 12 haslah.
Nah, ada sebahagian juga ulama menghimbau, mengajak agar kita di hari Asyura itu memperbuat atau mengamalkan, menghidupkan seperti as-salah, ya, seperti salat, was-saum dan puasa, wasilaturrahim dan bersilaturahim kepada keluarga, teman dan kerabat dan guru-guru kita, wassadaqah dan bersedekah, wal ightisal dan mandi, wal iktihal dan bercelak, wa ziyaratu alimin dan berziarah orang yang alim, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, wa iyadatu marid dan menjenguk orang sakit, wa mashu ra'sil yatim dan mengelus kepala anak yatim, wa tawsi'ah 'alal 'iyal dan memperluas nafkah atas keluarganya, istri dan anak-anaknya. Nah, tentu memperluas di sini biduni takalluf, dengan ketiadaan paksaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada pembebanan bagi dirinya. Apabila dia untuk memperluas nafkah untuk istrinya dengan cara mengutang, apalagi mencuri, itu tidak dianjurkan untuk melaksanakan sunnah tersebut. Ya, sekurang-kurangnya kalau tidak bisa memberi uang lebih banyak dari hari biasanya, setidak-tidaknya dia menambahkan atau memperluas senyumnya kepada istrinya, kepada anaknya, seperti itu. Ya, tidak mesti harus memberi istri akan uang. Ini jika tidak memiliki kemampuan. Tapi apabila ada memiliki harta yang lebih, uang yang lebih, maka hendaklah kita tambahkan nafkah untuk istri atau anak-anak kita. Ya Allah. Wa taqlimil adfar dan memotong kuku disunahkan pula di hari Asyura. Wa qiraah suratul Ikhlas alfa marrah dan membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Nah, membaca ini tidak mesti harus satu duduk, satu majelis, bisa saja dengan menyicil ba'da, ya kan? Mungkin mulai ba'dal fajar berapa 200, nanti setelah salat sunat duha 200, nanti sebelum zuhur 100, ba'da zuhur 100, sebelum asar 100, ba'da asar 100. Nah, nanti sebelum adzan maghrib dia sudah selesai dengan 1000 kali membaca surah Al-Ikhlas. Dan juga di sini ada disebutkan anna man qala yaum Asyura hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 marrah, 70 kali, kafahullahu ta'ala syarra dzalikal am. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya daripada kejahatan pada tahun itu. Ya, sepanjang tahun itu akan Allah taala berikan pemeliharaannya. Juga di sini dikatakan anna man qala fi yaum Asyura 70 marrah hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, dibaca ini berapa kali? Di sini hanya 7 marrat, 7 kali. Lam yamut tilkas sanah. Niscaya tidak akan mati pada tahun itu. Artinya apa? Insyaallah tahun yang akan datang dia akan masih Allah beri kesempatan untuk hidup selama 1 tahun yang akan datang. Nah, juga di sini disebutkan banyak lagi ya daripada amalan-amalan, bacaan-bacaan, doa-doa di hari Asyura. Di sini juga disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, kalimatun man qalaha fi yaum Asyura lam yamut qalbuh. Nah, barang siapa yang membaca kalimat ini di hari Asyura, niscaya tidak akan pernah mati hatinya. Apa itu doanya? Wahya subhanallah mil al mizan wa muntahal ilm
wa mablaghar ridha wa zinatal arsh walhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh la malja'a wa la manja minallah illa ilaih subhanallah adada syaf'i wal watar wa adada kalimatillahi tammati kulliha walhamdulillah adada syaf'i wal watar wa adada kalimatillahi tammati kulliha wallahu akbar adada syaf'i wal watar wa adada kalimatillahi tammati kulliha as'aluka as-salamah birahmatika ya arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nah, di sini doa untuk di hari Asyura atau amaliyah di hari Asyura. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa mengamalkan atau bisa beramal saleh di hari Asyura. Amin ya rabbal alamin. Hari Asyura ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala agungkan dan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan yang dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Asyura lah Nabi Allah Adam, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Allah Adam alaihi salam. Di hari Asyura pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dari kobaran api, dan di hari Asyura itu pula Nabi Allah Yunus dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan Nun, dan di hari Asyura pula Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan, membebaskan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Dan di hari Asyura pula Allah Subhanahu wa taala melepaskan penderitaan Nabi Ayyub dan banyak lagi nabi-nabi lainnya yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan sebab di hari Asyura. Di antara juga Nabi Allah Musa, Allah selamatkan daripada kejaran Fir'aun. Kita alhamdulillah sebagai umat Rasulullah SAW mendapatkan khususiyah, mendapatkan khususiyat dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hendaklah kita dimanapun kalian berada jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, kalau bisa melaksanakan sholat 5 waktunya dengan berjamaah, ya, baik di masjid maupun di rumah. Yang penting sholat 5 waktunya berjamaah. Dan jangan lupa juga membaca wirid yang kalian baca di pondok pesantren seperti Wirdul Latif, Ratibul Attas, Ratibul Haddad, Hizbun Nasar, Wirdus Sakran, Hizbun Nawawi, Suratul Yasin, dan amaliyah-amaliyah salat sunnah seperti salat witir, sunat duha, ya. Dan juga jangan lupa menghidupkan ibadah malam di sepertiga malam atau di penghujung malam, beribadah baca wirid sebagaimana yang pernah dilakukan di pondok pesantren. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya dan istiqomah sehingga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita dan orang tua kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, sehat wal afiah, diluaskan rezeki kita yang halal, segala hajat kabul, dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Sirin nabi wa ali nabi wa ala ma nabihi syayikhuna wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر رب وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمر وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا التوبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد الشهب والحمد لله في البدء والتناحي الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله